Jalur ini adalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkaran siaran langsung. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seekor musang yang menakutkan. Apakah menurutmu aku seperti peri atau dewa? Sial, kenapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku seperti manusia atau dewa? Jangan bicara omong kosong, aku tidak ingin berubah menjadi gadis kecil berambut pirang dan binatang buas lagi. Baiklah, kalau begitu aku melihatmu seperti Taishan Kaitian Zi Fuyulihan. Tubuh aslimu adalah Junqiong Yuli Wudao. Wei Dadaming Hatian, yang tepat hingga Kaisar Langit Agung terhormat, Kaisar Tertinggi Agung, Kaisar Tertinggi Agung, Kaisar Tertinggi Agung, Kaisar Tertinggi Agung. Jangan bercanda, lebih baik biarkan aku berubah menjadi gadis kecil. Suyuan, yang awalnya berencana untuk mati bersama musang. Namun, pada saat ini, sistem terbangun. Jika dia menganggap dirinya sebagai Kaisar Langit Agung, dia akan menerima hadiah dan takdir suku Tao. Golden Light Spell level penuh, 5 teknik petir, jalan tanpa batas. Suyuan sedikit tersenyum. Aku melihatmu seperti Kaisar Langit Agung. Dibandingkan dengan Suyuan yang menghela napas lega setelah membangkitkan sistem, musang berambut putih dan penonton siaran langsung semuanya tercengang. Persetan, ini bisa dimainkan seperti ini. Jika dia menganggap dirinya sebagai Kaisar Langit Agung, tidak akan terjadi apa-apa? Astaga, biksu ini benar-benar luar biasa. Mengapa saya tidak memikirkan operasi ilahi seperti itu? Hahaha. Lihatlah penampilan musang yang otaknya seperti ayam. Sepertinya dia ketakutan oleh angin kencang biksu itu. Kamu tidak bisa bermain? Musang itu melupakan kutukannya. Suyuan, setelah dia menggeram, ingin membunuh Suyuan dengan paksa. Padahal itu di bawah langit yang cerah. Tiba-tiba turun petir dan guntur. Dunia diterangi oleh kilat menjadi putih bersih. Dalam kegelapan, pasti ada. Bahkan tamu-tamu kecil dari perjamuan surgawi pun menjadi abu, hanya menyisakan bekas hangus dan retakan di tanah setelah kilat. Namun, di bawah awan hukuman surgawi, Suyuan tidak terluka sama sekali. Petir itu seolah menghindarinya. Tapi penonton tidak bisa melihat adegan seperti itu. Bagaimanapun, petir menghindarinya, tapi tidak akan menghindari ponselnya. Dengan ledakan ponsel, ruang siaran langsung menjadi gelap, dan penonton tercengang. Meskipun jelas bahwa musang gila yang berpura-pura menjadi Kaisar Langit Agung kemungkinan akan mengalami kecelakaan, tidak ada yang mengira. Di bawah kungfu serigala, satu petir menghabisinya. Bukankah biksu itu juga mati? Saya pikir mereka berdua akan mati bersama. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Langit Agung yang gila. Petir itu tidak punya alasan untuk hanya menyambar musang. Sayang sekali, langit yang indah. Saya awalnya ingin pergi menyembahnya. Saya tidak menyangka biksu itu akan mati bersama musang. Saya menemukan seorang pembawa acara luar ruangan di bawah Gunung King Feng. Saya tidak bisa memanggilnya sendirian. Mari kita panggil dia ke gunung bersama untuk melihat King Feng Pass. Suyuan segera merasakan perubahan di tubuhnya. Energi misterius antara langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti, mulai memperbaiki semua penyakitnya. Dia tidak tahu bahwa dia telah mencapai tingkat kesatuan antara manusia dan alam yang didambakan oleh semua praktisi biasa. Pada saat yang sama, metode kultivasi Golden Light Spell dan Vive Thunder Technique West muncul di benak Suyuan, dan kemudian menyatu dengan cepat. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi suram. Kekuatan langit yang menakutkan membuat semua makhluk bergetar. Dunia menjadi menindas. Ini adalah guntur surgawi. Tetapi di era akhir hukum. Bahkan jika seseorang memanggil guntur surgawi, langit paling banyak akan bergetar 2 kali, tetapi jalan tanpa batas Suyuan sama sekali berbeda. Bahkan di era akhir hukum saat ini, itu masih sangat menakutkan. Sudut Gunung King Feng. Jiang Yuan, sebagai seorang streamer petualangan luar ruangan, biasanya mengajak penontonnya melihat pemandangan gunung. Saudara-saudaraku sekalian, jika kalian suka streamer ini, silakan ikuti saya. Ada kantong keberuntungan di pojok kiri atas. Silakan ambil. Namun, orang-orang yang baru saja masuk tidak memperhatikan perkataannya. Streamer, cepat naik gunung dan lihat. Ada kejadian besar di gunung. Saya akan mentransfer roket untukmu. Cepat naik ke Gunung King Feng. Kejadian besar apa? Semua orang menceritakan kejadian di gunung. Musang itu disambar petir saat mencoba menerobos. Para pendeta tahu kecil di kuil King Feng juga ikut terkena dampaknya. Kemungkinan besar dia sudah mati. Jiang Yuan melihat komentar di ruang obrolan langsung dan ragu-ragu apakah akan naik gunung. Dia sama sekali tidak mampu menghadapi iblis dan roh jahat, tetapi dia memikirkan pertunjukan yang menghasilkan uang di kuil King Feng. Suyuan, yang dengan santai menghentikan malapetaka surgawi, jatuh dari langit. Malapetaka surgawi dari alam tertinggi bisa digambarkan sebagai mengerikan. Sejak zaman kuno, hanya sedikit kultivator yang baru saja mencapai alam tertinggi yang dapat menahan malapetaka surgawi. Tapi siapa Suyuan? Memiliki takdir leluhur Tao, anak kesayangan surga. Beraninya malapetaka surgawi menyerangnya? Siapa yang memberinya keberanian? Suyuan menepuk debu di tubuhnya dan membuka panel sistem. Nama, Suyuan. Takdir leluhur Tao. Kultivasi.
Alam surgawi pasca surga tingkat pertama, fisik bawaan, harta karun ajaib. Mantra, mantra cahaya emas, mantra 5 petir. Buka mal di sistem. Jasa. Membunuh iblis dan roh jahat. Su Yuan tersenyum puas. Dia memperoleh pengetahuan yang diberikan oleh sistem, dan dia juga mengetahui pembagian tingkat kultivator, ritual pasca surga, alam surgawi pasca surga, alam surgawi bawaan, jiwa bayangan, jiwa yang, dewa palsu. Bagi orang biasa, ritual membutuhkan 100 tahun, dan tidak ada kekuatan luar biasa sebelum ritual berhasil. Sekarang Su Yuan sangat membutuhkan terobosan. Dia mencapai alam tertinggi. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh tuanku. Su Yuan melihat ke arah kuil King Feng. Dia yakin bahwa musang barusan ditangkap oleh tuannya. Disegel sebagai iblis di bawah kuil King Feng. Pada saat yang sama, Su Yuan juga bisa merasakan dengan jelas bahwa di bawah kuil King Feng terdapat kekuatan. Aliran darah yang sangat kuat. Jika tidak ditangani, diperkirakan akan memakan waktu lama. Segelnya akan lepas dan dia akan keluar seperti musang itu untuk mencelakai orang. Siapa tahu berapa banyak jasa yang bisa didapat dengan membunuhnya. Su Yuan berjalan menuju aula utama kuil King Feng. Jasa yang didapat digunakan untuk membeli barang di mal sistem. Ada berbagai mantra, senjata sihir, dan ramuan. Anda bahkan dapat langsung membeli kultivasi. Su Yuan sekarang hanya ingin menjadi lebih kuat dengan cepat melalui sistem. Saat memasuki aula utama yang memuja Sun King, patung dewa itu kini telah hancur. Jelas itu ulah musang barusan. Sebuah lorong rahasia muncul di bawah patung asli Sun King. Su Yuan masuk tanpa ragu. Di era akhir Dharma ini, sulit bagi manusia untuk berkultivasi. Sebagian besar tidak dapat mencapai alam surgawi pasca surga tingkat pertama sepanjang hidup mereka. Tentu saja, lebih sulit bagi iblis untuk menjadi seperti manusia. Oleh karena itu, Su Yuan sama sekali tidak khawatir ada sesuatu yang bisa menyakitinya. Dia berjalan ke dalam lorong. Udara yang berbau seperti tanah dan aura jahat menyapu, membuatnya merasa dingin. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah pintu masuk segel. Terbayangkan makhluk jahat macam apa yang disegel di bawah sana. Kenapa guru tidak pernah memberitahuku hal-hal ini? Saat dia meninggal, dia tidak membiarkan aku yang tidak punya kekuatan kultivasi untuk pergi. Dia tidak punya jawaban, dan tidak ada yang akan memberinya jawaban. Lalu mantra cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh Su Yuan, memblokir semua energi jahat yang ingin menyerang tubuhnya. Biar kulihat benda apa ini. Su Yuan dengan ceroboh mengulurkan tangan ke arah lorong. Sebuah ruang luas dengan diameter 20 hingga 30 meter. Hampir tidak ada cahaya di sini, tetapi kegelapan tidak dapat menghalangi pandangannya. Peti mati yang terletak di tengah ruang ini. Hal pertama yang menarik perhatian adalah peti mati berwarna merah darah, seolah terbuat dari darah yang mengeras. Setengah peti mati tertutup rapat dengan rune, sementara setengah lainnya tidak memiliki apa-apa. Energi jahat yang baru saja dirasakan Su Yuan. Keluar dari celah peti mati merah darah yang tidak memiliki rune. Di samping peti mati itu, ada seekor musang, seekor ular hijau, dan belasan roh atau bisa dibilang hantu. Su Yuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa di sekeliling ruang ini, ada lebih dari selusin guci keramik pecah. Jumlahnya persis sama dengan iblis dan hantu yang ada di sana. Su Yuan langsung mengerti, ini adalah iblis dan roh jahat lainnya. Untuk diam-diam menyelamatkan orang. Saat ini, iblis dan roh jahat itu belum menyadari kehadiran Su Yuan. Mereka hanya terus-menerus mengulurkan tangan, mencoba melepaskan rune dari peti mati berwarna merah darah. Namun, setiap kali tubuh mereka mendekat, rune pada peti mati merah akan meledak dengan pancaran cahaya keemasan, menyebabkan mereka yang sudah dalam kondisi buruk mengeluarkan asap hitam. Meskipun ini membuat mereka mundur, kekuatan rune terus terkuras. Dengan cara ini, diperkirakan tidak akan lama lagi. Sisa rune tidak akan cukup untuk menekan keberadaan di dalam peti mati merah. Kalian terlalu bersemangat, bukan? Apakah kalian ingin aku memberi kalian sedikit lebih banyak waktu? Su Yuan tiba-tiba tertawa dan berkata. Iblis dan roh jahat itu terkejut. Nak, aku menyarankanmu untuk menyingkir sedikit dan pergi. Mereka melihat kultivasi Su Yuan. Dia berada di tingkat Houtian awal. Jika mereka dalam kondisi puncak, salah satu dari mereka bisa dengan mudah mengalahkan Su Yuan. Namun, saat ini mereka sangat lemah, dan mereka harus mengeluarkan energi untuk membuka segel peti mati. Meskipun bertarung akan menang, pasti akan ada yang mati. Jadi, jika tidak perlu bertarung, sebaiknya jangan bertarung. Selama segel peti mati merah dibuka, mereka yang ada di depan pasti akan mati. Su Yuan tidak berkata apa-apa, perlahan berjalan menuju iblis dan roh jahat itu. Dia merasa bersemangat di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka gurunya akan meninggalkannya begitu banyak paket pengalaman. Ular dan musang itu tidak memberikan tanggapan. Cahaya berbahaya muncul di mata mereka, siap untuk bertindak kapan saja. Musang dan ular merah itu menatap tajam ke arah Su Yuan. Dia berbicara seperti manusia, kenapa kamu belum mati? Di mana paman keduaku? Paman kedua, paman keduamu pergi menjadi Kaisar Giok.
Bagaimana kalau aku menunjukmu sebagai Kaisar Tianzun? Iblis dan roh jahat itu tertegun. Jaraknya kurang dari 5 meter. Jarak ini untuk seorang kultivator tingkat Houtian. Hanya sekejap mata, Su Yuan menyerang tanpa ampun, langsung menuju mereka. Tangan kanannya yang diselimuti cahaya keemasan. Tiba-tiba memukul. Masih ada sedikit cahaya petir yang melilitnya. Sebagai seorang kultivator dengan fisik bawaan. Jika terkena satu pukulan dari Su Yuan, apalagi sepatu iblis tahap akhir yang begitu lemah ini. Bahkan sepatu iblis tahap awal pun akan terluka parah di sini. Apalagi pukulan ini diperkuat dengan Golden Light Mantra dan 5 guntur sejati. Kerusakan pada sepatu iblis langsung berlipat ganda. Huang Pizi terkejut, seberkas cahaya gelap melintas di matanya yang merah. Ia mengerahkan energi iblis di antara langit dan bumi, membentuk penghalang di depannya, yang diperkuat oleh energi iblis dari banyak tawa darah. Pertahanan yang ditampilkan Huang Pizi ini berkali-kali lebih kuat dari biasanya. Namun, segala usahanya. Di bawah satu pukulan Su Yuan, semuanya sia-sia. Tinju yang dikelilingi cahaya keemasan bertemu dengan penghalang, yang terakhir seperti kertas tipis. Penghalang itu hancur berkeping-keping. Huang Pizi yang tingginya lebih dari 1 meter, seperti bola pingpong, terlempar jauh oleh satu pukulan Su Yuan. Menabrak dinding dan membuat lubang besar. Tapi itu juga masih membutuhkan 1000 poin kerusakan. Su Yuan tersenyum tipis pada Huang Pizi yang terluka. Mereka di sampingnya terkesiap. Tanpa percakapan apapun, di benak mereka hanya ada satu pikiran. Luar biasa. Saat ini, apalagi mereka dalam kondisi tidak baik, bahkan jika mereka dalam kondisi puncak dan menyerang bersama-sama. Mereka tetap bukan tandingan satu pukulan dari Taois ini. Pada saat yang sama, mereka terkejut dan bertanya-tanya, bukankah katanya di luar hanya ada seorang Taois biasa tanpa kekuatan kultivasi? Siapa dewa pembunuh yang muncul di depan mereka ini? Jelas-jelas hanya satu tingkat kultivasi tahap akhir, namun Huang Pizi yang dalam kondisi terbaik di antara mereka. Ternyata tidak bertahan satu gerakan pun di tangan Su Yuan. Ingin kabur? Tidak mungkin. Su Yuan mengangkat tangannya, cahaya keemasan terang berkilauan, dan cahaya itu berubah menjadi benang yang langsung menyerang Huang Pizi. Mereka ketakutan, mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk melarikan diri. Tolong, Huang Pizi akan mati. Su Yuan saat ini sedang membantai di puncak gunung, mengejar belasan Huang Pizi kemana-mana. Jiang Yuan mulai mendaki dengan peralatan petualangannya. Harus diakui, sebagai seorang streamer petualangan, stamina Jiang Yuan jelas jauh melampaui orang biasa. Ia mendaki Gunung King Feng dan tiba di luar gerbang King Feng tanpa istirahat sekalipun. Saudara-saudara, kita sudah sampai di gerbang King Feng. Tapi ini sepertinya kuil Tao yang ditinggalkan. Aku mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Jiang Yuan mengarahkan kamera ke papan nama di gerbang King Feng. Dan mengetuk pintu 2 kali, tetapi tidak ada jawaban. Ruang siaran langsung menjadi sunyi. Gerbang King Feng di depan mata sama sekali tidak terlihat dihuni. Mungkinkah mereka benar-benar ditipu oleh Taois kecil itu? Semua orang menjadi bingung. Jiang Yuan tersenyum tipis, bukankah kalian baru saja mengatakan bahwa ada Taois di dalam gerbang King Feng? Jika aku masuk, aku harus mendobrak pintu. Mendobrak pintu itu pekerjaan kasar. Streamer baru saja selesai mendaki, tidak mau menyumbang hadiah, agak tidak sopan seperti ini. Mendobrak pintu untuk masuk, ini kan kejahatan? Jiang Yuan mencibir. Kejahatan? Kejahatan apa? Aku sedang memastikan sebuah kasus pembunuhan. Tadi beberapa orang bilang ada dewa di gunung. Aku membawamu pergi untuk bertemu dewa. Kalau tidak ada yang menyumbang mobil sport, aku akan mengusir kalian semua. Siaran langsung? Bukankah tujuannya untuk mencari uang? Kebetulan beberapa orang bodoh itu percaya mereka melihat dewa. Lebih baik memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, setelah kejadian ini, mereka tidak akan pernah datang ke siaran langsung saya lagi. Bukankah kalian baru saja melihat dewa? Pembawa acara akan membawa kalian melihat dewa hanya dengan satu mobil sport. Cepat berterima kasih kepada pembawa acara. Hanya dalam belasan detik, banyak orang yang mengirimkan hadiah. Bos dermawan. Jiang Yuan tersenyum lebar, tetapi dalam hati dia memaki mereka sebagai orang bodoh yang kaya. Benarkah di dalam Gudao ada dewa? Saudara-saudara, terdorong oleh kalian. Saya merasa penuh kekuatan. Jiang Yuan memamerkan otot-otot tubuhnya dan tiba-tiba menabrak pintu Gudao. Lari. Di bawah benturan, pintu besar yang sudah tua dan lapuk segera berderit, dan samar-samar terdengar suara kayu patah. Boom. Pintu Gudao roboh. Jiang Yuan mengangkat tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Saudara-saudara, lihat. Sudah kubilang ini Gudao terbengkalai yang tidak berpenghuni. Pintu ini seperti kertas. Dia kembali memamerkan ototnya. Baru saja akan mengajak semua orang masuk ke kuil untuk melihat-lihat, tetapi ketika Jiang Yuan berbalik, sosok yang anggun seperti peri muncul di depan matanya. Jiang Yuan terkejut dengan kemunculan Su Yuan yang tiba-tiba. Merasa kehilangan muka di ruang siaran langsung, dia menjadi sangat marah dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu menghancurkan pintu Gudaoku, dan kamu masih bertanya siapa aku?"
Su Yuan sedikit acuh tak acuh. Dia baru saja mengejar selusin monster jahat, berlarian ke sana kemari, dan akhirnya membunuh mereka semua. Bersiap untuk kembali mengurus makhluk besar di kantor berdarah, tetapi begitu kembali ke Gudao, dia menemukan pintunya telah dihancurkan. Bagaimana mungkin suasana hatinya baik? Jiang Yuan terdiam sejenak. Di ruang siaran langsungnya, setelah Su Yuan muncul, semuanya meledak. Astaga, bukankah mereka akan mati bersama Musang? Mengapa mereka masih hidup? Saya senang melihatnya. Pendeta Dao ini bangkit dari kubur? Apakah HP Pendeta Dao begitu tebal? Musang dinobatkan sebagai Kaisar Langit Giok, dan dia tidak mati bahkan setelah disambar petir sesudahnya. Disambar petir? Hahaha. Melihat semua orang masih hidup, ada yang masih percaya padanya. Jangan membuat saya tertawa. Saya tertawa sampai sakit perut. Bagaimana bisa seseorang selamat setelah disambar petir? Mungkin orang yang kalian lihat sebagai dewa adalah dia? Jangan bercanda. Di ruang siaran langsung, orang-orang yang datang dari ruang siaran langsung Su Yuan terkejut sejenak, lalu langsung terdiam oleh ejekan semua orang. Ya, Su Yuan bahkan tidak bisa mengalahkan Musang, dan kemudian meminjam kekuatan Kaisar Langit Giok untuk memanggil petir surgawi, lalu dengan paksa membunuh Musang Kuning. Menghadapi tindakan yang menyinggung seperti itu. Jika Kaisar Langit Giok benar-benar ada, bahkan jika dia tidak peduli dengan Su Yuan, dia tidak mungkin secara sengaja mengendalikan kekuatan surgawi untuk tidak menyambarnya sampai mati bersama. Jiang Yuan pulih setelah melihat banyak komentar dan tertawa kecil. Ada? Sungguh tak tahu malu. Gu Daomiu juga. Bukankah kau hanya seorang penipu? Penipu? Su Yuan tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Penipu yang terbongkar masih tidak mengakuinya, mengenakan jubah Tao yang dalam. Benarkah kau pikir dirimu seorang Taois? Atau kau pikir kau membuat seseorang berpura-pura menjadi Huang Pizi untuk menarik angin? Lalu menambahkan efek kilat untuk mengakhirinya. Mengira itu mulus. Su Yuan geli sampai tertawa. Tapi orang yang tidak tahu tidak bersalah. Dia tidak repot-repot berdebat dengan Jiang Yuan, hanya berkata dengan tenang. Perbaiki pintu yang rusak dan pergi sendiri. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau penipu, bermimpi di siang bolong, aku karena netizen. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi seluruh gunung Qingfeng tiba-tiba bergetar, membuat Jiang Yuan hampir tidak bisa berdiri. Apakah ini gempa bumi? Matanya menunjukkan kengerian. Untungnya, gunung Qingfeng hanya bergetar sebentar dan kembali tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Ini membuat Jiang Yuan terkejut. Su Yuan memandang dengan tatapan penuh pertimbangan. Dengan persepsi luar biasa di dunia datar, dia memastikan dan segera mengerti. Getaran gunung Qingfeng barusan bukan karena gempa bumi, tetapi karena sesuatu di dalam segel yang terlepas. Itu adalah guru Su Yuan. Bahkan para tetua lain di kuil Qingfeng yang menyegel kejahatan yang paling kuat. Sangat mungkin mencapai tingkat alam bawaan. Sebelumnya, Yao Xie telah menghancurkan sebagian besar sisa-sisa. Di bawah dampaknya yang kuat. Akhirnya tidak bisa menekannya. Pergilah sendiri. Kau tidak akan apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau mati. Su Yuan menatap Jiang Yuan dengan tenang. Akhirnya, mata Jiang Yuan tertuju pada aula. Dia bisa merasakan roh jahat yang sangat mungkin mencapai alam bawaan sedang keluar dari ruang bawah tanah. Sudut bibir Jiang Yuan melengkung menjadi senyuman licik. Mati? Bagaimana? Identitasmu sebagai penipu terbongkar. Kau masih ingin membunuh untuk membungkam di depan penonton siaran langsung? Su Yuan melihat kembali ke Jiang Yuan. Seorang Taois entah kapan muncul di pintu masuk aula. Menghadapinya dari jauh. Jiang Yuan juga secara naluriah mengikuti pandangan Su Yuan. Apa yang dilihatnya adalah mayat yang membusuk. Tapi lebih tepatnya, itu harus disebut Guru Jiang. Atau Raja Jiang. Ini, pembawa acara, apakah ini memutar film zombie? Semuanya, jangan tertipu lagi. Bagaimana mungkin Guru Jiang keluar di siang bolong? Dia pasti berpura-pura. Jiang Yuan menghela napas lega melihat pesan yang melesat. Bagaimana mungkin ada Guru Jiang di siang bolong? Su Yuan, bagaimanapun, sangat serius. Berani keluar dari peti mati di siang bolong, tidak diragukan lagi kultivasinya cukup setara dengan kultivator alam bawaan. Bahkan telah mendapatkan kembali kecerdasannya. Tapi Su Yuan tidak terlalu peduli. Jiang Yuan tiba-tiba tertawa. Penipu tetaplah penipu. Setelah terbongkar, kau masih ingin lolos dengan tipuan? Su Yuan melirik Jiang Yuan, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi padanya, mengumpulkan kekuatan untuk bersiap membunuh dalam satu pukulan. Jiang Yuan tersenyum dan berjalan ke aula. Nak, penampilanmu cukup bagus. Di mana kau belajar? Kau punya keahlian tapi tidak menggunakannya untuk hal yang benar, malah bergaul dengan penipu untuk jalan yang bengkok. Dia berbicara sambil berjalan, tapi jaraknya semakin dekat. Wajah Jiang Xi, yang hampir terlihat, menjadi jernih. Melihat Jiang Yuan membuat perutnya mual. Bahkan penonton di ruang siaran langsung pun ingin muntah. Namun, ketika jaraknya sudah dekat, Jiang Yuan tiba-tiba mencium bau busuk yang lembab.
Itu adalah bau paling busuk yang pernah dia cium seumur hidupnya. Tidak ada yang lain. Saat mencium bau itu, dia membuka mulutnya dan muntah. Orang-orang di ruang siaran langsung tidak bisa mencium baunya. Mereka terus bertanya, "Ada apa denganmu, pembawa acara? Bau apa yang tercium sampai muntah begitu?" Setelah muntah sekali, rasa Jiang Yuan sedikit membaik, dan pada saat yang sama dia benar-benar menyadari ada yang tidak beres. Bau busuk yang lembab tidak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan ahli forensik, saat mengenakan masker, tidak ingin bersentuhan dengan mayat yang membusuk. Jika bau tadi benar-benar bau busuk, zombie di aula pasti tidak mungkin diperankan oleh manusia, karena manusia sama sekali tidak mungkin. Saat mencium bau itu, mereka bereaksi dengan begitu tenang. Bahkan ahli forensik pun tidak bisa. Tiba-tiba, Jiang Yuan menoleh ke arah pintu masuk aula, tetapi menemukan bahwa Jiang Wang, yang tadinya berdiri diam di sana, berlawanan dengan Su Yuan, entah kapan sudah menghilang. "Dao Shang, selamatkan aku." Jiang Yuan tersentak. Tanpa sedikit pun keraguan, dia segera berteriak. "Dao Shang, selamatkan aku." Jiang Yuan berteriak, suaranya terdengar oleh Su Yuan. Itu juga terdengar oleh semua orang di ruang siaran langsung, membuat mereka terkejut, tetapi Su Yuan masih belum bergerak. Dia masih mengumpulkan kekuatan. Semua orang di ruang siaran langsung melihat lensa berputar. Sosok yang menakutkan tiba-tiba muncul di layar, lalu menggigit leher Jiang Yuan. Sekejap, darah muncrat. Banyak penonton terkejut dan melempar ponsel mereka. Beberapa yang lebih penakut bahkan buang air kecil karena ketakutan. Peralatan siaran langsung Jiang Yuan jatuh ke tanah, menghadap ke langit. Secara kebetulan, itu menangkap momen ketika dia digigit zombie, terlihat oleh semua orang. Otot Jiang Yuan yang terbuka. Tidak berguna di depan Jiang Wang. Darah disedot ke dalam mulut Jiang Wang setetes demi setetes. Para penonton di ruang siaran langsung terkejut. Dia pasti sudah mati, kan? Masih bisakah diselamatkan? Kupikir Dao Shang bisa menyelamatkannya. Tapi tidak perlu. Zombie ini bisa keluar di siang bolong, membayangkannya saja sudah menakutkan. Aku sudah meringkuk di bawah selimut ketakutan. Bisakah biksu itu mengalahkan zombie ini? Sobat, jika zombie muncul dan dia tidak lari, pasti dia akan menang. Pasti menang. Kenapa aku merasa kau sedang mengutuk Dao Shang? Bukankah kalian bilang Dao Shang tidak bisa mengalahkan Huang Tizi? Tapi Su Yuan di ruang siaran langsung tidak tahu. Jiang Wang juga tidak tahu. Satu sedang mengumpulkan kekuatan, yang lain menikmati darah segar untuk memulihkan kekuatan. Tidak lama kemudian, tubuh Jiang Yuan berubah menjadi mayat. Sudah lama aku tidak menikmati darah segar. Sangat lezat. Suara Jiang Wang serak, tetapi membuat semua orang di ruang siaran langsung ketakutan. Setidaknya zombie yang punya kesadaran tidak perlu berdebat. Bagaimana bisa zombie muncul di siang hari? Jangan pura-pura lagi, siaranmu akan ditonton. Raja Jiang kembali menatap Su Yuan. Daging dan darah yang didapat dari pelatihan kultivasi pasca takdir seharusnya bisa memulihkanku sedikit lagi. Jika kau ingin memakan daging dan darahku, bahkan para dewa pun tidak punya hak untuk itu. Makhluk kecil yang tidak tahu langit dan bumi, sungguh sombong. Saat aku berkuasa di dunia, gurumu pun tidak tahu di mana dia berada. Saat berbicara, angin dingin bertiup kencang di King Feng Pass. Lingdang di mahkota tahu bergoyang tak henti-hentinya. Kelembaban yang membuat tulang dan hati merinding berkumpul menjadi awan, menutupi matahari yang terik di langit. Dunia menjadi suram seketika. Makhluk yang tidak tahu langit dan bumi, kupikir kau yang tidak tahu langit dan bumi. Begitukah? Su Yuan tersenyum dingin, mengangkat tangannya. Awan gelap berkumpul di langit. Langit dan bumi yang tadinya suram menjadi lebih gelap lagi. Suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar, petir yang menggetarkan surga melintas di antara awan. Hal ini membuat kelembaban yang dikumpulkan Raja Jiang dengan susah payah buyar. Di bawah tekanan langit yang agung, Raja Jiang yang tadinya sangat arogan semenit lalu, seketika merasa tertekan hingga tidak bisa bergerak. Ketakutan naluriah membuat tubuhnya yang kering berguncang hebat tanpa sadar. Mantra apa ini? Raja Jiang mendongak menatap awan gelap di atas. Di matanya yang tanpa jiwa, muncul rasa takut. Saat ini, awan gelap diselingi kilat dan guntur. Tekanan langit yang menakutkan membuat semua makhluk gemetar, terutama iblis, roh jahat, dan sejenisnya. Semuanya takut pada guntur surgawi. Perlu diketahui, saat Raja Jiang mencapai tingkat surgawi, hanya satu guntur surgawi yang hampir membuatnya menjadi abu. Jika tidak, sebagai Raja Jiang yang telah mencapai tingkat surgawi, dia tidak mungkin ditangkap oleh seorang kultivator biasa di King Feng Pass. Lagi pula, itu hanyalah guntur surgawi biasa. Su Yuan sekarang menggunakan 5 guntur surgawi untuk mengendalikan guntur surgawi. Ditambah dengan api takdir kultivator dan akumulasi kekuatan yang begitu lama untuk berjaga-jaga. Kekuatannya pasti berkali-kali lipat lebih besar dari guntur surgawi biasa. Saat ini, hanya dengan merasakan aura guntur, tubuh Raja Jiang serasa ingin pecah separuh. Siapa kau sebenarnya? Guntur Su Yuan ditarik dan dikendalikan sesuai dengan pikirannya. Pancaran listrik setebal ember air menghujani dari awan bagai hujan.
Raja Jiang berpikir. Tetapi di bawah tekanan langit yang agung, tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Teriakan menyakitkan terdengar. Bergema di pegunungan. Raja Jiang yang setara dengan tingkat surgawi, tidak memiliki sedikit pun ruang untuk melawan. Di bawah guntur surgawi, dia berubah menjadi abu seketika. Tentu saja, yang juga setara adalah tubuh dan ponsel Jiang Yuan. Siaran yang Anda tonton telah offline. Penyiar sedang dalam perjalanan kembali. Menghadapi pemadaman tiba-tiba. Penonton dari ruang siaran Su Yuan sudah terbiasa. Sebelumnya, setelah Huang Pizi disambar petir, juga seperti ini. Sekarang zombie tersambar petir, pemadaman juga normal. Tapi penonton lain justru heboh bertanya-tanya. Guntur, mantra guntur, apakah aku belum bangun atau sedang bermimpi? Ternyata benar-benar menggunakan sihir petir. Faktanya, tidak hanya zombie, tapi memang ada sihir. Ini brengsek, apakah ini efek khusus? Efek khusus apaan? Apakah mereka murid tambahan itu? Menghabiskan banyak uang untuk membuat efek khusus kelas atas seperti itu. Tadi memotret ke langit, rasa menindas dari awan petir itu. Bisakah itu dihasilkan oleh efek khusus? Ratusan mil jauhnya, di sebuah kuil Tau yang terbengkalai di pegunungan yang dalam. Seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata merah darah membuat udara terasa berat. Anakku ternyata terbunuh. Apa yang terjadi? Anaknya, yang di dalam ruang rahasia. Dibunuh begitu saja oleh Su Yuan. Yang kecil berkulit kuning itu adalah anak kesayangannya, tangan kanannya yang handal. Belum lama ini, lelaki tua itu diam-diam menyerang dan membunuh Tuan Su Yuan. Kemudian dia mengatur agar anaknya menyelamatkannya dan pada saat yang sama membawa kembali Raja Jiang yang telah tercerahkan untuk memperkuat kekuatannya. Secara diam-diam, lelaki tua di King Feng Pass itu mati. Anaknya seharusnya melakukan perjalanan yang sangat mudah. Tapi hasilnya malah bermasalah. Hubungan samar-samar dengan anaknya tiba-tiba menghilang. Mungkinkah bajingan itu tidak patuh? Mata kuning tua itu berubah-ubah, penuh keterkejutan dan kebingungan. Ketahuilah bahwa sebelum berangkat, lelaki tua itu berulang kali berpesan agar dia rendah hati dan tidak menarik perhatian Dao Meng. Namun sekarang, hasilnya, kemungkinan besar dia tidak patuh. Pikiran kuning tua itu berubah-ubah. Di era ketika iblis dan monster bangkit kembali, berbagai wilayah telah terjadi insiden penyerangan iblis. Oleh karena itu, Dao Meng dibentuk di bawah koordinasi resmi. Menjaga stabilitas sosial. Adapun Buddhisme, kebanyakan orang yang mampu. Semua pergi ke kuil Daleyin yang misterius. Hanya sedikit yang tersisa untuk berjuang demi kelangsungan hidup, dan sama sekali tidak peduli dengan insiden penyerangan iblis. Meskipun Dao Meng menjaga stabilitas sosial, karena keterbatasan personel, hanya dapat menjamin keamanan kota dan sekitarnya. Bahkan jika mereka menemukan masalah di King Feng Pass dan mengirim bala bantuan, itu sudah cukup untuk menyelamatkan. Kecuali jika anaknya melewati kota dan membuat masalah di kota. Tapi apakah itu mungkin? Lelaki tua itu tidak berpikir anaknya sebodoh itu. Mungkinkah itu tindakan pencegahan dari lelaki tua itu? Wajah kuning tua itu sangat muram, merasa itu sangat mungkin. Sebagai iblis besar yang berubah bentuk di alam Xiantian, dia bisa menekan Tuan Su Yuan dengan satu tangan. Namun sekarang dia diserang oleh seseorang yang dia rencanakan untuk membunuh. Karena jebakan sudah terinjak, aku akan sekalian menghancurkan lelaki tua itu menjadi berkeping-keping. Mata kuning tua itu penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena takut dilacak oleh orang kuat Dao Meng, dia pasti sudah pergi sendiri untuk membunuh Tuan Su Yuan. Mengapa repot-repot merencanakan? Awalnya berpikir bahwa orang itu sudah mati, maka Raja Jiang akan dapat diselamatkan dengan mudah. Akibatnya, satu jenderal besar lagi hilang. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri, mengambil tubuh Tuan Su Yuan untuk melampiaskan amarahnya. Sementara lelaki tua itu sedang bermimpi, tetapi jika dia punya ponsel, dia akan segera tahu segalanya. Kemudian dia pasti akan memilih untuk membawa ekornya dan melarikan diri sebagai musang. Karena beberapa netizen yang menonton siaran langsung saat itu merekam video dan mengunggahnya ke internet. Segera memicu diskusi panas, membuat tak terhitung orang berhenti dan berdiskusi. Dengan cepat menduduki peringkat pertama di trending topik. Terkejut, musang yang mengamuk. Setelah dihancurkan oleh badai dan bumi, ia dihukum oleh hukum surgawi. Sang Taois dengan tegas menyatakan kepercayaan pada sains, lalu menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan Jiang. Kekuatan petir pedagang itu nyata. Apakah ini bisa dipercaya? Tidak mungkin. Kita membayangkan mesin terbang, dan hal ini sudah mulai terbang. Bagaimana bisa begitu konyol? Tidak bisa membayangkan perasaan kulit kuning itu. Setelah kultivasi berhasil, ia keluar untuk mencari angin. Ternyata ia bertemu dengan dewa yang hidup. Hahaha, ini benar-benar lucu. Kulit kuning, apakah aku dewa atau makhluk abadi? Taois, lihat petir di tanganku ini, atau ayahmu? Saat sang Taois berbicara, awan gelap menutupi langit dan matahari. Dengan lambaian tangan sang Taois, awan gelap bergulung-gulung. Adegan seperti itu sungguh menakjubkan. Orang-orang tidak percaya, terutama gambar cahaya keemasan samar di Gunung King Feng,
di mana samar-samar terlihat sosok seorang Taois. Karena cahaya keemasan itu terlalu kecil, setelah diperbesar menjadi sangat kabur, semakin membuat orang sulit percaya. Adakah Taois yang bisa menjelaskan? Apakah ini benar? Manusia benar-benar bisa menggunakan kekuatan petir? Telepon genggamnya rusak, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di atas. Tapi dia mungkin bisa menebak. Urusannya pasti sudah tersebar di internet oleh para penggemar streamer barusan. Kemungkinan besar dia tidak akan punya hari yang tenang lagi di masa depan. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah dia harus meningkatkan kultivasinya. Nama, Su Yuan. Takdir, Takdir Daozu. Tingkat kultivasi, lapisan pertama Houtian. Fisik, Xiantian. Harta karun, mantra cahaya keemasan, mantra 5 petir, kemampuan supernatural, Wu. Klik untuk membuka toko sistem. Poin pahala, 2.800. Didapat dari membunuh iblis dan roh jahat. Melihat poin pahala yang didapat dari membunuh iblis dan roh jahat, Su Yuan mengangguk puas. 18 iblis dan roh jahat tingkat Houtian yang dibunuhnya sebelumnya. Totalnya mendapat 1.800 poin pahala. Pukulan terakhir membunuh Raja Jiang yang setara dengan tingkat Xiantian, langsung mendapat 1.000 poin pahala. Su Yuan bahkan tidak melihat toko sistem, langsung mengklik peningkatan untuk mulai naik level. Kultivasi adalah akar dari segalanya. Jika tidak, meskipun Anda memiliki banyak kemampuan supernatural, mantra, dan harta karun, tanpa kultivasi yang cukup untuk menggunakannya, Anda hanya bisa mati saat menghadapi orang kuat. Su Yuan saat ini hanya memiliki kultivasi tingkat Houtian. Mantra cahaya keemasan dan mantra 5 petir sudah cukup. Meningkatkan kultivasi 10 kali membutuhkan 200 poin pahala, dan 10 kali lagi membutuhkan 300 poin pahala. Ya, 2.800 poin pahala membuat Su Yuan langsung naik ke tingkat ke-7 Houtian. Masih tersisa 100 poin. Tingkat ke-7 Houtian. Sudah termasuk tahap akhir Houtian. Kekuatan dibandingkan dengan tingkat pertama, perbedaan seperti jurang. Bagi kebanyakan pembudidaya, meskipun mereka telah menyelesaikan dasar-dasarnya, di era akhir Dharma saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mencapai tingkat ini seumur hidup. Namun, Su Yuan hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai ketinggian yang sulit dicapai oleh pembudidaya biasa seumur hidup. Selain itu, karena takdir Daozu dan sistem, dan Dao yang tak tertandingi, Su Yuan tidak akan pernah mengalami masalah akar yang tidak stabil. Kini kekuatannya telah meningkat pesat. Jika Su Yuan saat ini menghadapi Raja Jiang lagi, aku tidak perlu mengumpulkan kekuatan sama sekali, hanya perlu dengan santai memindahkannya ke teknik petir. Raja Jiang yang konon menyaingi alam bawaan, hanya akan berakhir menjadi abu dan menghilang. Aku bertanya-tanya tingkat kekuatanku saat ini berada di level mana. Su Yuan mengangkat tangannya sedikit, dan kilatan petir kecil berputar di telapak tangannya. Bahkan jika dia tidak sengaja menyelaraskan diri dengan surga dan bumi. Awan gelap mulai berkumpul perlahan di langit. Hanya dengan memikirkannya, itu bisa menyebabkan riak di langit dan bumi. Su Yuan menjadi viral sore ini. Orang-orang dari Diao Meng tiba pada siang hari. Mereka datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Rambut para pendatang semuanya putih, tetapi kulit mereka sangat halus, tanpa sedikit pun kerutan di wajah mereka. Seperti elang muda, ini adalah salah satu simbol mencapai alam bawaan, memperbaiki usia dan meningkatkan bakat. Di samping orang tua itu, ada seorang gadis cantik, kira-kira berusia 16 atau 17 tahun. Mengikuti orang tua itu, mata hitam gadis itu menatap Su Yuan, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Tetapi ketika tatapan mereka bertemu, itu menunjukkan sedikit nada provokatif. Para pendatang adalah orang yang dikirim oleh Diao Meng untuk menjaga daerah sekitar Gunung Qingfeng. Penanggung jawab kota Dachang, King Xuan Daoren, dan satu-satunya muridnya, Lin Su. King Xuan Daoren tidak banyak bicara dengan Su Yuan. Setelah beberapa kata sederhana, dia menjelaskan situasi saat ini. Dia bertanya apakah Su Yuan bersedia bergabung dengan Diao Meng. Setelah ditolak, dia buru-buru pergi bersama muridnya. Bagaimanapun, kota Dachang membutuhkan dia untuk menjaganya. Jika King Xuan Dao Chang tidak ada, dan iblis besar muncul, seluruh kota Dachang akan musnah. Apakah ini era kebangkitan iblis? Su Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja mendapatkan beberapa informasi dari King Xuan Daoren. Salah satu informasinya adalah, energi spiritual di dunia ini semakin menipis, dan aura sihir serta energi jahat semakin pekat, melahirkan semakin banyak iblis dan makhluk jahat. Untuk ini, bahkan malaikat Diao Meng tidak berdaya, hanya bisa selangkah demi selangkah. Dengan penurunan satu dan peningkatan yang lain, masa depan pasti tidak akan damai. Tetapi sekarang, berita itu masih harus ditekan. Bagaimanapun, masa depan adalah urusan masa depan. Yang terpenting sekarang adalah tidak membuat orang panik. Begitu dunia panik dan masyarakat kacau, iblis dan makhluk jahat hanya akan tumbuh semakin merajalela. Belum lagi di bawah kepanikan, banyak orang akan menuntut Diao Meng untuk menerima lebih banyak murid. Kemudian, untuk menghindari kekacauan yang lebih besar, Diao Meng hanya akan mengumumkan metode kultivasi.
Jika semakin banyak orang berkultivasi, mereka akan bersaing untuk energi spiritual yang semakin menipis. Pada saat itu, banyak orang di tahap Houtian akan menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Lebih baik dekat dengan kekuasaan dan membina satu, setengah abadi, daripada yang lain. Dia Omeng saat ini seperti ini, mencari benih setengah abadi berbakat di mana-mana. Gadis yang mencuri bakat spiritual adalah salah satunya. King Kuan Daoren ingin membawa Su Yuan pergi, juga agar dia menjadi salah satu benih setengah abadi yang dicari Dia Omeng. Su Yuan tidak peduli. Setelah mereka berdua pergi, malam itu, polisi segera tiba. Insiden di internet menjadi viral, bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk menyelidiki kecelakaan itu. Sebagai polisi biasa, mereka tidak tahu tentang urusan Dia Omeng. Bagaimanapun, hal-hal yang dapat mengguncang masyarakat. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Bersama mereka, ada banyak wartawan. Dan para netizen yang datang karena berita, pasti ingin bertanya di sini terlebih dahulu. Su Yuan segera menggunakan sisa 100 poin pahala miliknya untuk menukar teknik penyamaran paling dasar di Mal System. Dengan teknik penyamaran ini, ditambah dengan kultivasi, Su Yuan mengubah penampilannya menjadi sangat tua, menyerupai gurunya. Ketika polisi tiba, mereka segera mendirikan garis polisi. Mereka mengepung seluruh Guan King Feng, lalu polisi di dalam Guan King Feng memegang kamera profesional dan mulai memeriksa serta memotret di mana-mana, meninggalkan jejak lokasi. Mereka juga menggunakan peralatan profesional untuk mengumpulkan berbagai sidik jari. Melihat para wartawan dan kerumunan penonton di luar yang penasaran. Tentu saja, Su Yuan juga diinterogasi. Dia harus percaya pada sains. Itu adalah jawabannya kepada semua orang. Bagaimanapun, kejadian ini adalah perbuatan muridnya. Apa urusannya dengan seorang lelaki tua yang jahat sepertinya? Bagaimanapun, Su Yuan tidak akan mengakuinya. Dia tidak akan pernah mengakuinya. Namun, saat diwawancarai, ekspresi Su Yuan tiba-tiba berubah. Ada artefak iblis. Artefak iblis itu sangat lemah, tersembunyi di kerumunan. Hampir tidak terlihat, tapi tidak luput dari mata Su Yuan. Dia menemukannya. Di kerumunan, seorang lelaki tua berpakaian sederhana dengan penampilan yang mencurigakan. Si lelaki tua itu menatap tajam ke arah Su Yuan, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Dan saat melihat sekilas ke arah guru Su Yuan, si lelaki tua itu sadar bahwa dia telah dijebak. Sebelumnya dia menduga bahwa guru Su Yuan telah meninggalkan jebakan sebelum meninggal. Sehingga putranya datang untuk menyelamatkan Raja Jiang dan tewas secara tragis di tempat kejadian. Dia bahkan dipermainkan oleh seorang pendeta Tao, yang tingkat kultivasinya belum mencapai alam Xiantian. Benar-benar bencana besar. Namun, untuk mencegah identitasnya terungkap, saat dia tidak tahan untuk mengeluarkan niat membunuh, dia segera mengalihkan pandangannya. Si lelaki tua itu tidak ingin diburu oleh para penegak hukum. Dia akan menunggu saat yang tepat. Setelah orang-orang ini pergi, dia akan membunuh lelaki tua yang mempermainkannya itu dalam satu pukulan. Kemudian dia akan membawa pergi Raja Jiang itu. Kapten, ada penemuan besar. Seorang petugas polisi di Guan King Feng berteriak. Seorang kapten berwajah parubaya segera masuk ke dalam kuil Tao. Para wartawan di luar kuil Tao dan para penonton terlihat bersemangat. Apakah mereka akan segera memastikan bahwa dewa itu nyata? Semua orang mulai berdesakan masuk ke Guan King Feng. Kepada seorang wartawan wanita, seorang pendeta Tao tua bertanya, "Pendeta Tao tua, bolehkah kami bertanya apakah benar-benar tidak ada orang luar biasa di Guan King Feng Anda?" Wartawan wanita itu mengeluarkan sebuah foto. Di dalamnya adalah Su Yuan yang sedang berpose. Su Yuan menjawab dengan jujur. Saluran ini dapat bersumpah kepada surga, di Guan King Feng hanya ada satu pendeta Tao, yaitu saya. Wartawan wanita itu tertegun. Dia agak tidak rela berkata, tetapi di internet tersebar video-video Anda menggunakan kekuatan ilegal. Kami tidak menemukan jejak penyuntingan sama sekali. Guan King Feng di dalamnya juga tidak berbeda sama sekali dengan tempat Anda. Su Yuan berkata dengan tenang. Kekuatan ilegal apa? Di Guan King Feng tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan ilegal. Pendeta Tao tua itu. Tidak, seharusnya dia tidak perlu tersipu. Bagaimanapun, kata-kata Su Yuan memotongnya. Di dunia ini, video palsu tak ada habisnya. Apakah teknologi saat ini sulit untuk membuat video palsu sepenuhnya? Gadis kecil, percayalah pada sains. Su Yu memegang bahu wartawan wanita itu, dan wartawan lainnya terdiam. Apakah pantas untuk sang Taois mengatakan, percaya pada sains, dan percaya pada sains, terus-menerus? Si lelaki tua kecil yang bersembunyi di kerumunan itu sedikit tercengang. Apa yang baru saja dia dengar? Teknik petir. Dan video seorang Taois menggunakan teknik petir, dan itu terkait dengan kuil King Feng. Mengenai teknik petir, lelaki tua kecil itu sudah sangat sensitif, apalagi jika itu terkait dengan kuil King Feng. Dia menjadi lebih sensitif lagi. Lagi pula, teknik petir secara khusus menargetkan darah iblis sepertinya. Namun, sekali teknik petir dikuasai, semakin mudah untuk membunuh darah iblis seperti mereka. Pemuda ini,
Apakah Anda punya video teknik petir kuil King Feng? Lelaki tua kecil itu menyenggol orang di sebelahnya dan bertanya. Ya, omong-omong, kita datang untuk mencari keabadian dan bertanya tentang Tao. Anda belum pernah melihat videonya? Mengapa kamu datang ke sini? Saya datang untuk membakar dupa dan menyembah dewa. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya video teknik petir kuil King Feng? Tentu, meskipun dia merasa seorang pria tua. Naik gunung sendirian untuk membakar dupa itu aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya membuka ponselnya dan memutarkan video untuknya. Videonya tidak panjang. Pertama, yang terlihat adalah Raja Jiang yang mengerikan. Lelaki tua kecil itu melonjak kegirangan. Sial, bukankah operasi putranya gagal? Mengapa Raja Jiang ini masih dilepaskan? Saat ini, bahaya Raja Jiang begitu mengerikan. Hanya dengan beberapa kata, langit dan bumi berubah warna. Awan gelap menutupi matahari. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua kecil itu berkeringat deras. Tao muda dalam video itu mengangkat tangannya, dan awan gelap yang awalnya terbentuk oleh kekuatan spiritual yang kuat, digantikan oleh awan petir yang mengerikan. Petir ilahi yang menggelegar dari surga ke-9 turun, membuat segalanya dalam video menjadi murni putih. Pak Tua, ada apa? Terkejut? Saya juga sangat terkejut saat pertama kali melihatnya. Tapi sekarang tampaknya itu hanya efek khusus. Lelaki tua kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sayangnya, sekarang malam, dan cahaya bulan di langit tidak cukup. Jika tidak, pemuda itu pasti akan melihatnya. Orang tua di depannya sudah berkeringat deras. Saat ini, lelaki tua kecil itu sangat ingin memiliki 8 kaki dan menghilang seketika. Kuil King Feng ini adalah tempat di mana mata-mata darah iblis sepertinya bisa datang, mengubah awan menjadi hujan dengan satu tangan. Ribuan petir dengan satu gerakan tangan. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, apalagi Raja Jiang yang setengah terluka. Bahkan jika dia datang, dengan persiapan yang cukup, dia masih akan mati 100%. Satu-satunya hal yang memberi lelaki tua kecil itu sedikit kenyamanan psikologis adalah orang yang menggunakan teknik petir dalam video itu. Bukan orang tua di depannya. Saya tidak menyangka Anda, seorang kultivator lepas, memiliki hubungan seperti ini. Ternyata dia memanggil jenius seperti itu. Dia ingin melarikan diri, tetapi saat ini semua orang menunggu hasilnya. Jika dia pergi sendiri, itu akan terlalu mencolok. Untungnya, orang tua-tua itu dengan hati-hati merasakan angin sepau-sepau di King Feng Guan. Dia menemukan bahwa selain Su Yuan, tampaknya tidak ada kultivator lain. Ini membuatnya sedikit lega. Pada saat yang sama, orang tua-tua itu membunuh Su Yuan lagi. Apa gunanya memiliki hubungan? Mengenal jenius seperti itu juga tidak berguna. Dia tidak mungkin menjagamu setiap saat. Bukankah kamu akan mati di tangannya malam ini? Kapten kebetulan keluar dari mahkota Tao. Tuan Tao tua, bisakah Anda menjelaskan bekas luka yang ditinggalkan oleh petir di mahkota Tao? Kapten menunjukkan rasa hormat, dan pada saat yang sama, dia sangat bersemangat sehingga tangannya sedikit gemetar. Apakah dunia ini benar-benar ada? Keabadian tidak menua. Perjalanan pagi ke Laut Utara dan kunjungan ke Canggu. Bukankah itu benar-benar hanya mitos? Saat memikirkannya, napas Kapten menjadi cepat. Selama Tuan Tao tua di depannya tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dia akan segera mencari tanah. Setelah kembali, dia akan mengajukan pengunduran dirinya. Beberapa orang tidak pernah membayangkan perjalanan yang menarik ini, terutama orang-orang yang hadir. Setelah mereka melihat videonya di internet, mereka bergegas pertama kali. Siapa yang tidak pernah membayangkan dipilih oleh leluhur dan berkultivasi menjadi abadi? Hidup abadi di dunia. Tetapi barusan, Tuan Tao tua berbicara tentang sains, seperti sepanci air dingin. Mendinginkan hati mereka. Jika bukan karena keengganan, mereka pasti sudah pergi. Su Yuan berkata dengan tenang, karena King Feng Guan terletak di puncak gunung, tempat ini agak jauh. Dan kami kekurangan dana, kami tidak memasang penangkal petir. Apakah tidak normal jika disambar petir? Mahkota Tao disambar petir itu normal. Apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang Tao? Ini sama sekali tidak supranatural. Bagaimana mungkin mahkota Tao disambar petir? Namun, meskipun tidak supranatural, penjelasan Tuan Tao tua tampaknya sangat ilmiah. Terletak di puncak gunung dan tidak memiliki penangkal petir, disambar petir memang sangat normal. Sangat ilmiah, dan sangat sesuai dengan stereotip biksu gunung. Bagaimanapun, King Feng Guan ini tidak terlihat seperti tempat yang memiliki kemampuan kuat. Tetapi secara serempak, semua orang menatap Su Yuan dengan tatapan tidak percaya, seolah-olah mencari sesuatu di wajahnya yang menua dan berubah. Su Yuan mengabaikan mereka. Mengapa tidak ada patung tiga murni di aula tiga murni? Apa yang terjadi dengan ruang bawah tanah itu? Dia tidak mengatakannya barusan karena kedua hal ini tidak ada hubungannya dengan video online. Jika dikatakan, itu tidak akan membuktikan apapun. Leluhur King Feng Guan memang seperti ini. Bagaimana saya tahu? Patung tiga murni dihancurkan oleh tupai pengganggu. Pecahannya sudah dibersihkan. Ruang bawah tanah juga demikian. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak? Orang-orang saling memandang,
Sama sekali tidak menyangka Tuan Tahu Tua akan memberikan tanggapan seperti itu. Su Yuan meregangkan badan dan berkata, kalian sudah menyelidiki apa yang perlu diselidiki. Sudah larut malam hari ini. Kuil juga sedang beristirahat. Para umat awam yang ingin turun gunung, turunlah. Yang tidak mau, di King Feng Guan. Dia tidak menyadari bahwa aku adalah penjahat utama yang dia ceritakan. Tidak ada banyak perlengkapan rumah tangga lagi, jadi aku hanya bisa tidur di lantai. Su Yuan berjalan kembali ke kuil Tao. Semua orang yang hadir saling berpandangan lagi saat mereka berjalan menuju akomodasi mereka. Akhirnya, mereka hanya bisa menonton pertunjukan seumur hidup. Dengan enggan, mereka menuruni gunung dengan senter. Meskipun King Feng Mountain terpencil, itu tidak terlalu tinggi. Tentu saja, masih ada sebagian orang yang memilih untuk tinggal. Bahkan jika mereka harus tidur di lantai tanpa selimut, mereka tetap ingin tinggal di King Feng Temple. Saat semua orang turun gunung bersama, Su Yuan merasakan sebagian besar orang pergi. Tetapi aura iblis yang samar itu tidak hilang. Jelas bahwa dia masih berada di King Feng Temple. Sungguh keberanian. Sepertinya dia datang untuk saluran tersebut. Karena ini adalah paket pengalaman yang datang sendiri, saluran itu sudah diberitahu. Su Yuan kembali ke kamar. Jumlah orang di King Feng Temple sekarang jauh lebih sedikit. Su Yuan telah mengidentifikasi lokasi iblis itu. Jika bukan karena masih ada orang yang tersisa, dia pasti sudah bertindak. Di halaman, ada lebih dari 10 orang yang tidak pergi. Masing-masing mencari tempat untuk beristirahat. Salah satunya, seorang gadis muda yang manis, dengan mata sejernih embun pagi. Gadis yang penuh vitalitas remaja itu memposting video jawaban Su Yuan barusan secara online. Tidak ada leluhur di King Feng Temple. Pendeta tua itu muncul dan berkata dengan tegas bahwa dia percaya pada sains. Video tersebut telah dipublikasikan dan langsung meledak. Hal ini membuat Su Xiao mengangguk puas. Sebagai seorang materialis yang teguh, tujuannya kali ini berbeda dari kebanyakan orang. Dia datang untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tak terbatas di dunia ini. Membuktikan bahwa video-video itu palsu. Su Xiao tidak turun gunung bersama orang lain karena mendaki terlalu melelahkan. Dia tidak ingin turun gunung. Sekarang tujuannya tercapai dengan mudah, Su Xiao merasa sangat senang. Kelelahan mendaki gunung pun berkurang. Hanya saja lantai ini. Apakah terlalu keras? Sangat tidak nyaman untuk tidur. Setelah ragu-ragu sebentar. Setelah merasa tidak tahan, Su Xiao bangkit. Wajahnya memerah seperti air terjun, dan berjalan ke arah kamar Su Yuan. Dia seumuran dengan pendeta tua itu, seharusnya tidak apa-apa, kan? Dia adalah seorang praktisi Tao. Dia seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, kan? Selain itu, dengan usianya, jika terjadi sesuatu, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan. Su Xiao tidak ragu lagi. Melangkah dengan kaki yang sedikit gemetar, dia menuju kamar Su Yuan. Namun, ketika dia sampai di depan pintu kamar Su Yuan, Su Xiao langsung tersipu malu dan mengetuk pintu. Ada apa? Setelah terdiam sejenak, Su Xiao berkata, pendeta tua, aku tidak bisa tidur di lantai. Boleh aku berdesakan denganmu? Jangan khawatir, aku tidur dengan tenang, aku tidak akan berguling-guling. Kalau tidak bisa tidur, turun saja gunung. Ekspresi Su Xiao membeku. Dia, seorang gadis cantik yang terkenal. Bagaimanapun, dia adalah lelucon. Tapi ditolak mentah-mentah oleh seorang lelaki tua. Sebenarnya, sebelum mengetuk pintu, Su Xiao berpikir dia akan ditolak oleh pendeta tua itu, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja. Dia bahkan tidak membukakan pintu. Pendeta tua, jangan begitu. Aku akan turun gunung sekarang. Kalau tidak sengaja terjatuh dan mati, itu akan tetap dibebankan padamu di malam hari. Ini tidak menguntungkan. Jika teman-temannya mengetahui tentang kabut tebal ini, mereka mungkin akan terkejut. Sang Dewi di menara tinggi akademi ternyata bisa merajuk. Ruangan itu hening sejenak, lalu pintu tiba-tiba terbuka. Su Xiao melepaskan sepatu olahraganya. Dia berbaring di sisi ranjang yang menghadap ke dalam. Api bambu di kepala ranjang padam. Di halaman. Orang tua pendek itu awalnya berencana untuk menyelinap ke kamar Su Yuan setelah semua orang tertidur untuk bertindak. Tetapi setelah melihat cara Su Xiao masuk, dia tidak lagi berniat berpura-pura. Keberuntungan hari ini sungguh luar biasa. Kesempatan orang tua itu untuk meminta pemuda surga untuk bertindak telah digunakan oleh putraku. Sekarang ada seorang gadis cantik bersamanya. Sambil membalas dendam, aku juga bisa menikmati gadis kecil yang manis. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam ruangan? Su Yuan mengangkat tangannya dan menyalakan api bambu, bertanya dengan sok tahu. Saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas. Yang masuk bukan manusia, tapi iblis. Sesosok iblis yang sangat kuat. Setidaknya alam Xiantian, dan sangat mungkin bukan iblis Xiantian yang baru saja naik. Jauh dari iblis yang dihancurkan di siang hari. Raja Jiang yang setengah cacat yang telah disegel selama bertahun-tahun. Setara dengannya, orang tua-tua itu berbaring di lantai sebentar. Tulang-tulang hampir patah. Bisakah kau bangun agar aku bisa tidur? Dia tidak memilih untuk menerobos masuk.
Takut kejadian besar akan menarik perburuan, jadi orang tua pendek itu memilih untuk masuk terlebih dahulu, menutup jalan keluar, lalu membunuh. Adapun aura iblisnya, dia tidak percaya bahwa Xiao Xiao, yang berada di alam Houtian, bisa mendeteksinya. Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membukakan pintu untuk Anda. Dia telah memutuskan untuk memberikan tempat yang dia dapatkan dengan merajuk kepada orang tua ini. Dia tidak akan tidur malam ini. Namun, saat Su Xiao Xiao baru saja bangkit dari tempat tidur, tangannya sudah digenggam oleh Su Yuan. Gadis itu sangat bingung, dan baru saja akan bertanya mengapa dia menariknya, tetapi mulut kecilnya masih ditutup oleh tangan Su Yuan. Seluruh tubuhnya ditarik kembali ke tempat tidur. Apakah dia baru saja masuk ke sarang serigala? Penampilannya tadi hanyalah kepura-puraan. Sekarang melihat bebek yang dia sukai akan kabur, dia berencana untuk memaksanya. Su Xiao Xiao merasa terkejut dan takut di dalam hatinya. Dia ingin melawan tetapi mendapati bahwa kekuatan kedua tangan Su Yuan sangat besar, sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Gadis cantik itu putus asa. Mungkinkah pertama kalinya dia akan direnggut oleh orang tua? Tapi tiba-tiba, wajah Su Yuan berubah. Dari penampilan pendeta Tao tua berusia 80-90 tahun tadi, dia berubah menjadi seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun dalam sekejap. Membuat Su Xiao Xiao tertegun sejenak. Ganteng sekali. Ternyata dia adalah peri di video hari ini. Tetapi bahkan jika kamu peri, kamu sangat tampan, dan kamu menggunakan metode ilegal. Kamu tidak bisa memaksanya. Su Xiao Xiao merasa sangat sedih, tetapi entah mengapa dia juga merasa sangat bersemangat. Peri setampan itu memaksanya. Gadis cantik itu menutup matanya seperti pasrah. Namun, setelah Su Yuan menahan Su Xiao Xiao, dia tidak punya niat untuk melangkah lebih jauh. Dengan satu pikiran, dia membuka pintu kamar dari jarak jauh. Pintu tidak terkunci. Masuklah, kata Su Yuan dengan suara serak.